Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi bab 3, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Tapi lebih khusus tentang pesawat sederhana. Langsung saja kita mulai. Oke, pesawat sederhana sendiri pengertiannya adalah alat yang digunakan atau dibuat oleh manusia untuk mempermudah kerja atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Jadi energi yang dikeluarkan oleh manusia ini akan lebih ringan atau lebih sedikit, sehingga tujuan dari pesawat sederhana ini adalah untuk membantu pekerjaan manusia. Pesawat sederhana sendiri ada beberapa jenis pesawat sederhana. Di antaranya adalah pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit ini bisa digolongkan atau dikelompokkan menjadi 3 kelas. Ada tuas kelas pertama dengan ciri khas titik tumpunya berada di tengah, berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya ada pada gunting, kemudian permainan jungkat-jungkit. Yang kedua, tuas jenis kedua atau tuas kelas kedua, ini tuas yang titik bebannya berada di tengah. Contohnya adalah pembuka tutup botol. Kemudian yang ketiga, tuas kelas ketiga, ini tuas yang titik kuasanya berada di tengah. Contohnya adalah linggis, kemudian skop. Itu macam-macam kelas tuas. Sedangkan persamaan atau rumus pada tuas sendiri itu seperti yang ada di slide yang ditampilkan. Rumusnya adalah M sama dengan LK per LB sama dengan W dibagi F, di mana M adalah keuntungan mekanis, LK adalah lengan kuasa, LB adalah lengan beban, W beban, F gaya kuasa. Persamaan ini boleh juga ditulis W kali LB sama dengan F kali LK. Boleh juga dibalik, F kali LK sama dengan W kali LB. Jadi bisa dibolak-balik, tinggal pindah ruas. Kali jadi bagi, bagi jadi kali. Itu pesawat sederhana jenis tuas. Yang berikutnya pesawat sederhana jenis bidang miring. Pesawat sederhana jenis bidang miring ini contohnya pada tangga, kemudian pada jalanan di bukit atau di pegunungan, itu dibangun berdasarkan prinsip bidang miring. Semakin panjang sisi miringnya, semakin landai, semakin kecil sudut kemiringannya, maka energi yang akan dikeluarkan itu semakin sedikit, semakin ringan, semakin mudah. Itu sebabnya kenapa jalan di perbukitan atau di pegunungan dibuat berkelok-kelok atau berbelok-belok, supaya jalanan itu jadi panjang, supaya jalanan itu jadi landai, sehingga tenaga atau energi yang dikeluarkan oleh manusia atau motor atau mobil itu semakin ringan, semakin mudah, dan tidak terlalu membahayakan untuk manusia itu sendiri. Rumus atau persamaan pada bidang miring adalah M sama dengan W dibagi F sama dengan S dibagi H, di mana M adalah keuntungan mekanis, W adalah beban, F adalah gaya kuasa,
S adalah panjang bidang miring, sedangkan H adalah tinggi. Persamaan ini juga bisa berubah menjadi W kali H sama dengan F kali S. Boleh juga F-nya ditulis terlebih dahulu. F kali S sama dengan W kali H. Berikutnya yang ketiga, roda bergandar atau roda bergerigi. Roda bergandar atau roda bergerigi ini contohnya pada jam dinding, jam tangan yang memiliki 3 jarum, kemudian rantai pada motor atau pada sepeda. Itu contohnya. Rumusnya adalah M sama dengan R besar, jari-jari roda dibagi R kecil atau jari-jari gandar atau jari-jari roda bergerigi yang ukurannya lebih kecil. Pesawat sederhana yang keempat adalah katrol. Katrol ini contohnya pada timba yang ada di sumur, yang buat narik timba yang berada di sumur, kemudian di beberapa bangunan atau proyek bangunan itu biasanya dipakai untuk mengangkat beban. Katrol ini ada beberapa macam katrol, diantaranya ada katrol tetap, ada katrol bergerak, dan ada katrol takal atau katrol majemuk atau katrol jamak. Katrol tetap ini adalah katrol yang dia hanya bergerak berputar di tempat tersebut, jadi tidak berpindah kemana-mana, hanya berputar. Katrol tetap ini memiliki keuntungan mekanis bernilai 1. Jadi M sama dengan W dibagi F sama dengan 1. Atau LK dibagi LB sama dengan 1. Sedangkan katrol bergerak ini katrol yang dia ikut berpindah mengikuti beban yang berpindah. Contohnya misalkan pada permainan flying fox. Jadi ketika orangnya meluncur dari atas ke bawah, maka katrolnya juga ikut meluncur, ikut berpindah dari atas ke bawah. Keuntungan mekanis pada katrol bergerak ini nilainya 2 dengan persamaan W bagi F sama dengan 2. Atau LK bagi LB sama dengan 2. Jadi nilai W itu setengah dari nilai F. Kemudian yang berikutnya adalah katrol takal atau katrol majemuk atau katrol jamak. Ini adalah katrol yang digunakan secara bersama-sama. Lebih dari satu katrol digunakan secara bersama-sama. Keuntungan katrol takal atau katrol majemuk atau katrol jamak ini tergantung jumlah katrolnya. Kalau katrolnya ada 3, maka keuntungan mekaniknya 3. Jika katrolnya ada 4, keuntungan mekaniknya 4, dan seterusnya. Jadi sekali lagi tergantung jumlah katrolnya. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka. Di sini ada 2 gambar. Gambar A adalah orang yang sedang berolahraga, main bulu tangkis atau badminton. Dia sedang melompat, akan melakukan pukulan smash. Kemudian di gambar B ini orang yang sedang berusaha mendorong balok untuk masuk ke dalam bak mobil. Kedua gambar ini mengandung prinsip pesawat sederhana. Pada gambar A itu ada di situ prinsip pesawat sederhana pengungkit baik jenis ke-1, jenis kedua maupun jenis ketiga. Sedangkan pada orang yang mendorong benda dimasukkan ke dalam
bak mobil, ini adalah termasuk penerapan prinsip dari pesawat sederhana bidang miring dan pengungkit. Oke, demikian materi video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.